Video kali ini adalah request dari viewers yang mengomentari perihal video KBLI. Nah, dan dia mengomentari dan minta tetangganya yaitu KBLM. Setelah saya baca-baca, ternyata ada sisi positif, tetapi ada sisi negatifnya juga untuk perusahaan ini. Nah, apa aja sisi positif maupun negatifnya dari KBLM? Simak video ini sampai selesai. Oke, check this out. KBLM atau Kapelindo Murni Tbk ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor barang industri dan ini masuk indeks syariah, terus isi dan lain-lain. Oke. Saat saya take hari Sabtu jam 9.14, ini perdagangan Jumat ditutup di 296 per lembarnya. Dan sisi positifnya ya, perusahaan ini PBV-nya 0,26. Kalau kita bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, ini dari Indo Premier, kita cek secara fundamentalnya dalam tahunan PBV-nya ada di 0,26. Terus kondisi 0,26 ini termasuk yang paling bisa dikatakan nggak paling murah sih, tetapi sebelum-sebelumnya pernah di 0,29 ya di tahun 2020, 2019 0,4, bahkan kalau kita lihat net profit sementara di kuartal kedua kan 12 M. Kalau di setahun kan annual itu 24. Jadi dengan range segitu 2019 labanya tuh 38 aja, PBV-nya 0,4 gitu. Di saat 2018 laba 40, 2017 44, ini PBV-nya di angka 0,34, 0,4. Jadi kalau potensinya let's say berada di PBV 0,3 ya, dengan book value 1122, anggap aja 1100 dikali 0,3 tuh harganya 330. Harga sekarang 296, jadi terdiskon berapa nih, 34 dibagi 296 ya, potensi upside-nya 11%. Kalau lihat dari book value rata-rata ya, rata-rata, dan kita mengacu pada PBV 0,3 aja deh gitu. Tuh itu untuk si KBLM gitu. Itu sisi positifnya. Jadi berdasarkan indikator ini perusahaan yang murah gitu. Bagaimana dengan laporan keuangannya? Sebelum ke sana kita ke websitenya dulu. Ini tampilan websitenya PT Kapelindo Murni Tbk. Terus ini chartnya sekilas aja. Kalau perusahaan ini IPO itu pada 1992, wow sudah lama. Dengan pengendali adalah PT Mesindo Agung Nusantara 34,76%. Pengendalinya sama PT Sibalek ini 34%, tipis-tipis lah. Dan berarti sisanya baru masyarakat ya, berarti kepemilikan oleh pengendali itu 34,76 ditambah 34 itu 6876 gitu. Jadi ke publik 31 lah ya, 31,24% itu kepemilikan di luar ya, di masyarakat. Dan di mana PT RDK Elite Sekuritas ini punya 6,49 sama kantor pusat DJKN ya. Wow, ini bagus sih, dipilih oleh Sekuritas ini KBLM. Oke. Ini websitenya KBLM, PT Kapelindo Murni Tbk, dengan tagline mereka Indonesia Leading Wire and Cable Manufacturer. Oke, ini kalau kita lihat ya, proyek-proyek utamanya itu ada di PT Chandra Asri ini di Banten, terus Pertamina Balongan Project, PT Badak Natural Gas, terus di Cilacap Pertamina, di Palembang di PT Pupuk Sriwijaya Project, di Bontang Kalimantan nih Pupuk Altim Project, coal boiler, wow. Terus coal kan batu bara ya, berarti buat ini merebus batu bara nih. Terus di Bukit Asam Project, ini pakai mereka Semen Indonesia Gresik, PLN, dan pembangkit listrik 35.000 MW di Sumatera Utara, Cityland Tower Project, terus Skytrans Soekarno-Hatta, oke, DCI Data Center Building Project Cikarang, sama power
generator kayak generation 35.000 megawatt di Lampung. Partner utama mereka adalah, wah ini perusahaan-perusahaan yang udah gede ya. Ini masuk bukan swasta, harusnya masuk BUMN juga ya. Bukit Asam, Chandra Asri ini udah perusahaan-perusahaan gede ya. Terus yang BUMN ada Adi dan kawan-kawan ini. Oke. Lumayan besar ya, Inalum juga ada. Wow. Oke. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Nah, nanti akan menjadi perbincangan ya, bagus mana KBLM atau KBLI gitu. Oke, secara kas ya perusahaan punya 23M doang. Oke, 23M. Terus kalau kita lihat ya, kalau dibandingkan akhir tahun lalu mengalami kenaikan. Kalau kita cek kasnya, nah diperbesar aja kasnya. Oke, bentar. Kas dari KBLM, nah ini kasnya itu 23. Mereka nggak ada di deposito sama sekali. Jadi ya, orang nggak sesuai dengan saya aja sih, nggak cocok aja dari secara kas. Oke, kasnya 23. Nanti total aset lancarnya mereka ada 500 ya. Paling gede itu persediaan ya 291M. Oke, 291M. Kalau kita cek di note nomor 8, persediaan paling banyak ini apa sih kalau perusahaan? Nah, ini bahan baku 42M, barang jadi mereka sudah ada 242M. Jadi ini bisa dikatakan supply mereka udah besar ya. Tinggal bagaimana caranya mereka menjadikan ini sebuah sales atau penjualannya mereka ya. Nanti masuk menjadi omset. Nih, barang jadinya gede banget dibandingkan tahun lalu ya. Dibandingkan akhir tahun ini sudah naiknya luar biasa ya. Jadi kalau kita hitung ya kenaikannya untuk barang jadi ya 242 kurangi 136 naiknya 100 ya. 77% kenaikannya dibandingkan tahun lalu. Bahan baku bahkan mereka sudah punya banyak banget. Oke, kita kembali lagi ke aset. Jadi ada aset barang jadi 290. Kalau itu menjadi penjualan, wah lumayan banget ya. Utang bank mereka jangka pendek ini yang jadi PR ya, 199M. PR banget ini, PR. Terus jangka panjang tidak ada. Jadi ini PR yang sangat memberatkan sih untuk perusahaan nih. Utang jangka pendek. Dimana utang jangka pendek 150M sendiri untuk Bank Mandiri dan di Bank Danamon 49M. Oke. Imbal hasilnya atau bunganya yang mereka harus bayarkan itu di Mandiri 150M itu 8,5 per tahunnya. Fasilitasnya 150M untuk modal kerja. Oke. Ya itu 8,5. Terus ke Bank Danamon 9 hari dengan tenor berapa nih? Oktober ya. Oktober, jangka waktu 12 bulan sejak Oktober 2022 sampai Oktober 2023. Oke, ini. Kalau yang Mandiri, mereka yang memperoleh fasilitas Bank Mandiri persediaan fasilitas jaminan. Nah, ini jaminan mereka adalah catatan 8 ya, persediaan tanah. Nah, persediaannya berapa? Oke, bisa dikatakan jaminan 150M, total hutang mereka itu dari yaitu barang jadinya sendiri 290 tadi. Jadi secara ini udah bisa ketutup sih dari persediaan doang sih. Oke, memperoleh fasilitas pinjaman dengan jangka waktu 1 tahun sejak Oktober 2022 sampai 23 Oktober 2023 dari PT Bank Mandiri. Oke, jaminannya ini piutang usaha catatan 6, persediaan tanah dan lain-lain. Oke, jumlah fasilitas ini bunganya ya ini ya 8,5 mereka ngambil ini untuk modal kerja jenis jaminan KMK transaksional. Oke sih itu sih. Kalau yang ini maksimum 90 hari ini 50M. Oke, itu sih. Itu
Itu ya. Jadi kalau hutang aslinya jangka pendek, kalau ditanya apakah bisa ke cover dengan kas, sangatlah tidak bisa ya. Tetapi ini sudah menjaminkan yang namanya persediaan ya. Persediaannya 290 tadi ya, 290, dan dimana 200 somethingnya sendiri ya barang jadi gitu. Dan mereka punya ekuitas saldo laba yang belum ditentukan penggunanya cukup besar ya, 219 M. Jadi lumayan ya, 219 M. Jadi saya asumsikannya penjualan mereka udah nggak bisa ke kalau tadi barang jadi sell akan menarik ya, tapi karena udah jadi jaminan kita hiraukan aja. Di bagaimana caranya ini mendapatkan project-project baru sih untuk bisa sustain lagi sih, berkembangnya lagi. Di 2023 ini mereka mengalami penurunan ya dibandingkan tahun lalu ya secara omsetnya ya. Omsetnya, salesnya itu 842 M sebelumnya, sekarang hanya 700. Hanya 700. Kalau kita hitung ya dari tapi dari laba brutonya atau gross profitnya mereka naik. Hal ini ditunjang dari beban pokok penjualan yang makin turun gitu. Kalau sebelumnya 810 dibagi 842, 96% ya beban pokoknya. Kalau sekarang 654 dibagi 700, 93 ya, masih di 90-an, tapi masih adanya penurunan, which is good sih. Itu hal yang bagus sih. Kalau kita cek yang lainnya tidak ada yang perlu dihiraukan. Nah, mungkin yang menjadi menarik ya, kurang bisa berkembang adalah beban penjualan dan pemasaran gitu. Mereka naik dari tahun lalu 6M, sekarang 10M, tetapi secara hasil omsetnya ini malah mengalami penurunan. Jadi kurang efisien sih. Kalau kita cek ya penjualan dulu deh. Penjualannya dimana, nanti kita lihat ya beban pokoknya gimana. Oke, kabel listrik 700 sendiri, kabel telekomunikasi jadi 0, sebelumnya ada 6M. Paling gede adalah penjualan ke PT Cakra 5 ya, 37%. Terus yang kedua adalah sumber daya sinar baru. Ini adalah pihak berelasi, jadi ada hubungannya. Lalu selanjutnya, itu. Beban pokok penjualan, nah paling gede ya ini bahan baku yang digunakan. Bahan baku sekarang yang digunakan makin turun, 577, tapi secara omset juga mengalami penurunan ya. Oke, kita lihat ya persediaan barang dalam proses. Oke. Nah, ini beban pokok penjualannya, rinciannya dimana paling besar itu 85% itu ke anak perusahaannya sendiri ya. PT Supreme Cable Manufacturing Commerce. Nggak tahu ya ini apakah anak perusahaan atau induk ya. Kita cek dulu. Ini kalau nggak salah kodenya SCCO. Kita cek SCCO. Supreme Cable secara profil. PT Supreme Cable adalah singkatnya bergerak di produk meliputi kabel, telekomunikasi dan lain-lain. Oke. Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau kita cek di LK, bentar. Kita kembali ke historinya mereka. Umum pendirian, anggaran, didirikan pada akta. Ini udah. Entitas pabrik berlokasi nggak ada sih, di sini nggak ada hubungannya, tapi ini tulisannya ada pihak berelasi, jadi bukan sebagai induk, tapi mungkin kepemilikannya sama sih. Supreme Cable Manufacturing. Kalau kita lihat ya beban pokok penjualan, dan mereka adalah beban pokok penjualan ke sini. Rincian pembelian yang melebihi 10% pembelian ya. Jadi mereka mungkin bahan-bahannya dari sini sih. Jadi logika simpelnya adalah kalau omsetnya si KBLM naik, SCCO harusnya naik. Itu aja sih. Oke, beban usaha ini penjualan dan pemasaran yang tadi naik, tapi ternyata tidak oke adalah transportasi, naiknya gede banget ya, 5M ya. Efek oil naik juga mungkin ya. Representasi ini naik juga, gaji upah. Ya, transportasi aja sih. Mungkin ini ada hubungannya yang namanya dengan harga komoditi yang naik juga. Itu sih, selain itu tidak ada yang besar banget ya. Ya, ini saldo signifikan ya. Oke, mungkin itu ya untuk KBLM.
Jadi proyeknya masih di kabel listrik, akan menarik ya apakah mereka ikut bagian dalam pembangunan IKN atau enggak gitu sih. Tapi ini harus diapresiasi karena bisa naik ya dibandingkan tahun lalu. Labanya udah 12M, sebelumnya 7M. Ini efek dari mereka bisa menekan beban pokok penjualannya meskipun hanya 3%. Gitu sih. Kalau kita lihat ya KBLM. Di sini KBLM bukti informasi nggak ada public expose, kita cek dulu expose. Oke, rangkaian penyampaian public expose. Ini public expose ya, ini 2022, belum nggak ada 2023, jadi kita lupakan dulu. Oke, kalau ditanya KBLM sering bagi dividen apa enggak, kita cek dulu. KBLM bisa dikatakan nih sering sih, 11, 12, 13, 14 enggak ada, 15, 16 sering. Bahkan 2021 Covid dia masih bagi dividen, 2022 dia enggak bagi dividen. Berdasarkan laba 2021 berarti ya. Kita lihat ya laba 2021 berapa mereka. Laba 2021 untuk KBLM itu berada di 2021. Ini enggak bagi dividen, labanya nah ini labanya minus ya, make sense. 2021 2022 nggak bagi karena minus, tapi langsung dia bisa 2022 biasa langsung recovery 30M, sekarang udah 12. Kalau saya menilai ya, nanti kita lihat ya di 2022 terus 2023 ini di kuartal ketiga 2000 dan kuartal keempat. Kuartal ke 2022 kuartal keempat ini luar biasa sih, 16M dari mereka laba mereka. Kalau let's say tahun ini sisa 2 kuartal bisa stabil di 10 tambah 10 ya, 2 tambah 20 berarti 22. 22 tambah 12 ya bisa sih. Kalau ini minimal ada 10 ya, ada di setiap kuartalnya ada 10M laba mereka, KBLM akan lebih bagus dibandingkan tahun lalu. Itu sih secara kesimpulan ya, KBLM ini punya track record yang bagus, dimana dari project-projectnya banyak perusahaan gede yang masuk ke situ. Cuman negatifnya yaitu tadi ya, hutangnya ya untuk jangka pendek. PR itu sendiri bebannya terlalu besar menurut saya, 90%. Harganya murah, tapi menurut saya kalau perusahaan ini bisa di bawah 250, 200 bahkan, ini akan sangat lebih menarik lagi sih untuk KBLM. Dan mungkin di harga wajar 350 lah ya, 350 sampai 370 bisa sih KBLM. Tetapi untuk harga dapat harga di bawah 250 sangatlah bagus. Itu sih untuk KBLM sih. PR-nya yaitu jangka pendeknya gitu. Akan jadi menarik lagi ya, apakah dia dapatkan project atau dapat proyek untuk IKN apa enggak. Nah itu jadi catatan besar dan bisa menjadi kompetitor dari KBLI. Pilih mana kalau menurut teman-teman, Bapak Ibu sekalian, KBLM atau KBLI? Tulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu view saya tentang KBLM. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video belajar investasi saham lainnya. Bye bye.